Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, Sobat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram tentang keluarga transmigran di tanah Kalimantan. Cerita yang Bang Fawa sampaikan langsung menurut dari segi narasumbernya. Kita sebut nama dari narasumber itu adalah Tio. Beliau terlahir di tanah perantauan. Aslinya orang Jawa. Dia dilahirkan di tanah Kalimantan, tempat di mana masih banyak kisah seram, atau tempat yang mana masih banyak cerita horor yang ada di situ. Karena di tempat Tio, waktu itu keadaan masih sepi, rumah masih jarang. Dia bertempat di sebuah camp para transmigran. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita ikuti kisahnya. Namaku Tio. Aku terlahir dari keluarga yang senang merantau. Kelahiranku saja menurut penuturan orang tua. Waktu itu ada di dalam mobil hardtop yang membawa ibuku dari camp. Kalau menurut penuturan bapak, dulu beliau kerja di camp pembukaan lahan di pedalaman Kalimantan Timur, di mana dari camp sampai ke ibu kota provinsi memakan waktu sampai hampir 6 jam, di mana yang 3 jam adalah jalan hutan yang belum diaspal. Ada sedikit cerita horor dalam proses kelahiranku dulu, di mana berdasarkan penuturan kedua orang tuaku, mobil yang membawa ibuku ke rumah sakit diikuti oleh kuyang. Untungnya Allah masih melindungi kami, di mana bersama mobil itu juga ada seorang warga Dayak pribumi yang membantu menghalau makhluk tersebut. Bahkan ketika ibuku beserta aku yang masih bayi kembali ke camp pasca menerima perawatan medis, makhluk itu masih kembali meneror camp tempat kami tinggal. Bapak bercerita jika setiap malam laki-laki yang bekerja di situ selalu begadang untuk berjaga-jaga. Dan bapak-bapak warga pribumi tadi jugalah yang banyak membantu kami selama proses penjagaan dari terorku yang tadi. Saya nggak kebayang gimana horornya di tengah belantara Kalimantan tahun 1990-an. Di camp tersebut hanya ada 8 keluarga dan beberapa pekerja yang masih bujang. Aku benar-benar harus banyak berterima kasih kepada keluarga bapak-bapak tadi yang menurut ibuku juga, istrinya sempat juga menjadi ibu persusuan bagiku. Karena dalam beberapa kesempatan, ibuku harus meninggalkanku yang masih bayi merah untuk menunaikan kewajiban berbelanja ke kota dalam waktu yang cukup lama. Buat bapak dan ibu yang bahkan aku tidak mengenal sama sekali siapa kalian, saya sangat berterima kasih atas bantuan-bantuan kepadaku yang masih amat sangat lemah dulu. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian dimanapun saat ini. Kemudian, singkat cerita, ibu sama aku yang masih bayi harus pulang kembali ke tanah Jawa karena tugas bapakku berganti tempat. Beliau dimutasi ke pedalaman Irian. Dulu masih familiar disebut Irian, kalau sekarang Papua. Aku tumbuh hanya dalam didikan seorang ibu, di mana bapakku sama sekali tidak pulang dalam kurun waktu 3 tahun. Komunikasi masa itu masih via surat menyurat, karena di tempat bapakku kerja juga belum ada fasilitas telepon.
kecuali di kantor cabangnya. Walhasil, aku tumbuh menjadi laki-laki yang berperasaan halus. Karena aku adalah anak pertama, cenderung introvert dan tidak percaya diri. Aku benar-benar tidak punya sosok bapak selama 3 tahun selama fase kehidupanku. Yang aku tahu waktu itu, anak-anak ketawa-ketawa sambil digendong pas main sama bapaknya. Dan tiap aku menanyakan tentang bapak, ibuku cuma mengasih penjelasan. Bapak kerja jauh banget, nanti pulang, tenang aja Tio, kata ibuku. Dan akhirnya masa-masa itu datang juga. Bapakku habis kontrak kerjanya dan membuat beliau pulang ke Jawa lagi. Aku masih ingat dengan jelas. Pagi itu, aku yang kurang lebih umur 4 tahun melihat untuk pertama kalinya dengan jelas seperti apa sosok yang aku panggil bapak. Sambil berdiri di belakang tubuh ibuku, aku nyeletuk, "Bu, kok bapak ireng? Kok bapak hitam ya bu?" Jujur, aku takut karena bapak kulitnya hitam, gelap. Padahal aku kulitnya kuning bersih, kayak ibuku. Makanya aku takut waktu itu. "Oh, itu memang bapakmu kerja di pedalaman, Le. Di hutan, di panas-panasan, makanya hitam. Kalau di rumah terus, ya pasti akan bersih kayak kamu," kata ibuku menenangkan. Dan selanjutnya aku pun lupa apa saja yang sudah saya lewati bersama keluarga kecil kami. Sampai seingatku tidak lama, bapakku harus berangkat ke sebuah kota berinisial B di Kalimantan Selatan untuk mengikuti saudaranya yang bekerja di sana. Nah, tak berapa lama bapakku merantau ke tanah Borneo. Ibuku sama aku juga menyusul ke sana dengan ditemani kakak laki-laki dari ibu. Inilah pengalamanku pertama kali naik kapal penumpang berukuran besar. Aku masih ingat nama kapalnya, KM Kelimotu. Kapal dengan cat coklat putih, di mana ada cerobong asapnya yang berwarna kuning. Ada bendera merah putih. Aku benar-benar takjub kala itu. Besar sekali kapalnya. Singkat cerita, setiba di tanah perantauan, aku sudah lupa detail peristiwa yang terjadi. Tapi yang aku masih ingat, kami tinggal di sebuah rumah tua, tepatnya di kilometer 11 dari ibu kota Kalimantan Selatan, ke arah kota B yang ada bandaranya. Dan mulai dari sini, ceritaku akan sedikit horor, terutama mengenai rumah tua ini. Aku masih ingat pertama kali masuk rumah itu. Bau debunya yang masih amat kuat, karena berdasarkan penuturan dari bosnya bapak, rumah itu dibeli untuk sekaligus menjadi gudang ban setelah hampir 20 tahun tidak ditempati. Lokasi rumah tersebut berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan kota provinsi dengan kota B tempat bandara berada. Di antara jalan raya dan rumah dipisahkan oleh sungai kecil dengan lebar kurang lebih 4 meter. Di Kalimantan Selatan, sungai 4 meter itu kecil. Kemudian, setelah jembatan kayu yang cukup luas untuk 2 buah mobil, ada pagar yang terbuat dari drum bekas aspal yang digepengkan setinggi 2 meter. Di dalamnya ada halaman yang dipenuhi tumpukan ban bekas, dari ban mobil sampai ban dump truck yang diameternya 2 meter. Dan di pojok halaman berdekatan dengan sudut rumah, ada pohon kasturi tua yang berukuran sangat besar. Pohon ini nampak sangat seram, namun masih kalah seram dibandingkan rumahnya. Sedangkan rumahnya sendiri model panggung dengan ukuran yang cukup luas. Rumah itu terbuat full dari kayu ulin. Di bagian dalam rumah tanpa plafon tersebut
sudah ada lukisan wanita tua berwajah buruk rupa, bertaring panjang dengan lidah menjulur, sedang menjilati sesuatu di kukunya yang tak kalah panjang. Aku benar-benar paranoid dengan lukisan ini, yang entah mengapa baru disingkirkan dari ruang utama setelah hampir 3 tahun kami tinggal di situ. Bulu kuduku tidak berhenti merinding semenjak kami masuk rumah itu. Dan hal yang sama kayaknya juga dirasakan sama ibuku, karena beliau mendekapku dengan sangat erat. Tak berapa lama kami berada di rumah itu, tidak ada hal aneh yang cukup berarti. Karena jika siang hari, ketika bapakku bekerja, aku sama ibu ikut berangkat untuk kemudian dititipkan di rumah saudara yang ada di kawasan kota, dan kembali lagi ke rumah ketika hari menjelang malam. Aku sempat sakit panas selama beberapa hari ketika ada di situ, di mana ketika aku sakit, ibu bermimpi. Di dalam mimpinya, aku yang masih balita berusaha direbut oleh laki-laki tua berwajah menyeramkan. Ibu berusaha sekuat tenaga mencoba mempertahankan aku, yang gak lama kata ibu, kakekku yang ada di Jawa, ayah dari ibu, beliau ini juga mempunyai kisah mistis yang juga gak kalah menarik, datang dan menendang orang tua berwajah seram itu. Orang itu kemudian berteriak kesakitan dan menghilang seiring terbangunnya ibuku di tengah malam. Kata ibu, aku saat itu tidak ada di sebelah beliau, tapi sudah berpindah di ruang tamu dengan badan panas dan mengigau. Kontan, ibu panik dan menangis. Dan ajaibnya di pagi hari, berangsur-angsur aku pun kembali sehat tanpa ada penanganan medis. Singkat cerita, seiring waktu, aku kemudian tumbuh di sana sampai kemudian masuk SD. SD ku ada di sebelah Stadion Lambung Mangkurat di komplek perumahan TNI. Pada saat aku kelas 1 SD, aku dikaruniai seorang adik perempuan. Padahal waktu itu yang aku harapkan adalah adik laki-laki, karena pada waktu itu aku ngefans dengan serial Wiro Sableng. Aku kepingin adikku itu aku kasih nama Ken-Ken sesuai nama pemeran Wiro. Namanya juga anak kecil. Dengan bertambahnya anggota keluarga, semakin ramailah rumah kami. Namun ternyata itu juga meningkatkan frekuensi gangguan tak kasat mata setelahnya. Banyak gangguan yang mulai muncul setelah kelahiran adikku ini. Mulai dari burung kakak tua peliharaan bapak yang jika tengah malam berteriak-teriak ketakutan. Dia berteriak-teriak seakan-akan ada pemangsa di dalam rumah kami. Setiap didekati, dia tenang lagi sambil melompat ke tangan bapak dan merapatkan tubuhnya yang menggigil. Kemudian ada suara langkah kaki di tengah malam yang ditandai dengan deritan lantai kayu. Namun setiap dicek, tidak ada siapapun. Atau penampakan wanita berbaju putih yang menghadang bapak ketika beliau hendak keluar dari pintu belakang. Oh iya, di belakang rumah itu ada rawa yang cukup luas, masih di dalam pagar, di mana di tengah rawa yang ditumbuhi semak belukar lebat itu terdapat kuburan tua, entah milik siapa. Bapak selalu menyanggah jika itu kuburan. Setiap saya menanyakan benda yang kemudian hari saya ketahui itu adalah nisan. Ada lagi kejadian di mana kala itu ada sinetron di TV berjudul Dunia Lain, di mana seorang laki-laki jatuh cinta pada wanita yang tak lain adalah hantu. Sesaat setelah kami sekeluarga selesai menonton, kira-kira pukul 21 WITA, waktu Indonesia Tengah, ketika acara Dunia Dalam Berita baru saja dimulai.
Tiba-tiba sepeda adik saya yang ada belnya bisa berbunyi macam-macam. Sepeda itu ada baterainya yang tiba-tiba berbunyi sendiri. Ketika dihampiri, bel itu tak kunjung berhenti bunyinya. Oleh Bapak disimpulkan ada konsleting sehingga Bapak melepas baterai dari bel itu. Namun, tahu tidak apa yang terjadi kemudian. Bel sepeda itu berbunyi tanpa ada baterai di dalamnya. Kontan saya yang masih kecil langsung mendekap ke ibuku. Bapak yang sedang berjongkok di depan sepeda itu sampai terjengkang ke belakang. Saking kagetnya. Bapak saya yang berwatak kaku kemudian memukul speaker dari bel itu hingga pecah berantakan. Dan memang, belnya berhenti berbunyi. Namun di dalam kamar, adik saya yang saat itu menginjak usia 14 bulan dan sedang tertidur di dalam box bayi menjerit dan menangis keras. Kami semua berlari ke kamar dan pintu langsung tertutup sendirinya dengan keras. Bapak menendang pintu itu dan menemukan seorang wanita sedang berdiri di samping box bayi dengan tangan berusaha meraih adik saya. Dan adik saya ada di sisi lain box menangis ketakutan. Saya kontan ikut menangis ketakutan sambil memeluk ibu. Ibu saya saat itu juga ikut berteriak histeris, tapi tidak bisa lari karena kakinya saya dekap erat. Melihat Bapak masuk, wanita itu langsung menghilang, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Bapak kemudian meraih adik saya yang masih ada di dalam box. Akhirnya, diputuskan malam itu, kami langsung berkemas-kemas dan pergi menginap ke rumah saudara yang ada di kota B. Dan setelah kejadian malam itu, saya, ibu sama adik yang masih bayi langsung diungsikan ke rumah saudara yang ada di kota B. Keluarga di sana bingung dengan kedatangan kami yang sudah hampir tengah malam dalam kondisi tegang. Sesampainya di sana, ibuku langsung nangis dan ditenangin sama keluarga. Sedangkan saya yang masih bocah langsung lupa dengan hal tadi dan main sama sepupu yang ikut terbangun mendengar suara Vespanya Bapak. Akhirnya disimpulkan, mulai malam itu kami sekeluarga mengungsi untuk sementara di rumah saudara tersebut. Sedangkan Bapak nampaknya merencanakan sesuatu dengan kakak sepupunya mengenai masalah rumah itu. Selang beberapa hari, kami dibawa kembali ke rumah itu. Bapak tidak mampu untuk menyewa rumah lain dikarenakan kondisi keuangan yang masih minus. Dan di kemudian hari, barulah aku tahu kenapa keluargaku terpaksa tinggal kembali di rumah itu sampai aku kelas 3 SD. Ternyata, bos dari bapak sendiri memang memaksa bapak untuk menempatinya, dikarenakan kehadiran kami itu juga sebagai penjaga bagi aset beliau di sana. Bos bapakku bergerak di bidang jual beli ban bekas. Sebagai imbalan, maka ibuku juga ikut digaji. Hitung-hitung karena sudah menjaga dan merawat rumah itu. Sekaligus dijamin untuk urusan sembako dan biaya sekolahku. Buat kedua orang tuaku, tawaran ini benar-benar tidak bisa ditolak. Sebab secara keuangan membuat keluarga kecil kami menjadi bisa menabung, walau dibayang-bayangi ketakutan akan rumah itu. Dari sini, kemudian ibuku yang beberapa lama sebelumnya tidak melaksanakan ibadah, pelan-pelan kembali beribadah dan mengajariku untuk bisa mengaji. Ada sebuah kejadian yang menurutku paling seram yang terjadi sama aku selama berada di rumah tersebut. Begini ceritanya. Malam itu, kami sekeluarga sedang menyaksikan televisi bersama-sama di kamar utama. Tempat kejadian adikku diganggu hantu wanita. Kalau tidak salah,
Jam menunjukkan pukul 20.30 WITA. Aku sudah ngantuk berat kala itu. Saat aku sedikit lagi bakalan tidur, ibu menyuruhku untuk menyikat gigi terlebih dahulu. Karena faktor sudah mengantuk berat dan juga takut, aku pun menolak. Walhasil, saya malah dimarahi sama ibu. Akhirnya dengan mata berkaca-kaca menahan tangis, aku beranjak ke belakang untuk menggosok gigi. Jadi, dari kamar utama menuju ke kamar mandi, aku harus melewati ruang utama yang cukup luas, di mana lukisan besar wanita tua bertaring itu digantung. Ruang utama berukuran 4 kali 12 meter itu hanya diterangi lampu bohlam yang berdaya kurang dari 50 watt. Jadi, sobat-sobat yang dulu pernah ngalamin lampu rumah pakai bohlam warna kuning, itu pasti bisa dibayangin bagaimana temaramnya di sana. Aku pun buru-buru berlari ke belakang untuk menyikat gigi. Oh iya, ada yang lupa. Setelah kejadian horor menyeramkan itu, anggota keluarga di rumah itu bertambah 1 orang, yaitu kakak dari ibuku, atau aku biasa memanggilnya Pak D dalam bahasa Jawa. Saat itu Pak D tertidur di kamar paling belakang bersebelahan dengan dapur. Dan di kamar itu juga saya tidur. Karena semenjak adikku lahir, aku diharuskan tidur sendiri di kamar paling belakang oleh bapak. Katanya, anak laki-laki harus mandiri dan berani. Aku buru-buru menggosok gigi sambil bersenandung untuk mengusir ketakutan di bilik yang tak kalah temaram dengan ruang utama. Pada saat aku sedang menggosok gigi, tiba-tiba aku dikejutkan dengan terbukanya pintu belakang yang menuju kakus. Brak! Sekaligus melewati rawa-rawa di mana terdapat nisan. Aku pun kaget dan langsung menoleh ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Aku pun mendekat selangkah demi selangkah menuju ke pintu itu. Kemudian melongokkan kepala keluar. Sepi, gak ada siapa-siapa. Akhirnya dengan merinding disco, aku pun menutup lagi pintu itu dan menguncinya. Nah, yang terjadi selanjutnya sungguh-sungguh membuat hati anak kecil manapun pasti akan langsung ketakutan. Di dalam bilik kamar mandi tadi tempat aku menggosok gigi, ada sesosok wanita dengan tubuh bagian atas tak berpakaian dan bagian bawahnya mengenakan semacam jarik. Itu adalah selendang dari Jawa. Dia berdiri membelakangiku dengan rambut basah terurai. Namun, jangan sobat bayangkan pemandangan ini adalah pemandangan erotis. Tidak, karena sedetik kemudian, kepala perempuan tadi berputar 180 derajat, menoleh kepadaku, tersenyum mengerikan, dengan taring panjang dan mulut berlumuran darah. Kontan sikat gigi yang aku pegang terjatuh. Bibirku terkunci, tidak mampu bersuara. Dan kaki ini tiba-tiba lemas, tak mampu menopang berat tubuh. Makhluk apa itu ya? Pikirku dalam hati. Wanita itu kemudian membalikkan badannya. Dan barulah terlihat kakinya tak menapak lantai kayu. Bagian depan tubuhnya berlumuran darah dan baunya sangat busuk. Tangannya maju ke depan seperti memanggilku untuk mendekat. Dia maju perlahan-lahan menuju ke arahku. Aku sudah tidak mampu untuk berbuat apapun dan semuanya gelap. Aku pun pingsan. Lalu aku pun mengercap-ngercapkan mata, berusaha menyesuaikan dengan sinar lampu TL yang membuat silau. Badan terasa sangat lemas. Ada suara ibuku yang khawatir membuat aku kembali fokus. Tio, Tio, ibuku memanggil. Dan setan!
Aku langsung berteriak sekencang-kencangnya. Ibuku langsung mendekap tubuhku yang tergolek di pangkuan beliau. Tenang mas, tenang. Gak ada setan. Ini sama ibu dan bapak, kata ibuku di telinga. Aku kemudian memandang sekeliling. Di situ ada bapak dan Pak D yang sedang memperhatikanku. Aku pun merasa aman dan lega setelah melihat beliau semua. Setelah kondisiku mulai stabil, barulah aku bisa menceritakan apa yang aku alami barusan. Mendengar penuturanku, ibuku berusaha menenangkanku kalau tadi itu cuma halusinasiku doang. Makanya aku disuruh berdoa kalau mau apapun. Aku pun berusaha membantah kalau tadi itu benar adanya, bukan bayangan akan ketakutanku saja. Walhasil ibu menyerah dan hanya menyuruhku untuk mengaji yang rajin biar setan tidak berani mendekat. Aku pun hanya mengangguk menyetujuinya. Dan malam itu, aku pun diperbolehkan tidur bersama dengan bapak dan ibu. Katanya sih begitu. Tapi nyatanya, setelah aku tertidur, aku digendong Pak D ke kamar belakang buat menemani beliau tidur. Asli, iseng banget dah. Tengah malam, aku pun terbangun dengan perut yang sangat bergejolak. Tanda sudah dekatnya kotoran dengan gerbang pembuangan. Aku bangkit dan berniat membangunkan sosok yang awalnya aku kira bapak. Pak, bangun pak, kataku. Pak, kebelet pak, anterin ke WC dong. Lanjutku memaksa orang yang tidur di sebelahku itu. Aku kembali menggoyangkan tubuh itu. Dan ternyata setelah kesadaranku kembali utuh, itu adalah Pak D. Pantas saja aku marah. Katanya boleh tidur di kamar depan. Kok aku malah tidur sama Pak D di kamar belakang? Mana Pak D ini orangnya iseng banget. Aku bangunin paksa. Pak D ku cuma cengengesan sambil menyuruhku untuk cepat-cepat. Aku pun langsung lari ke pintu belakang dan secepat kilat menuju ke WC yang terletak terpisah dari rumah utama. Tidak ada lampu di dalamnya, kecuali lampu bohlam redup di pintu keluar rumah yang terletak 10 meter dari situ. Aku sudah benar-benar tidak tahan. Langsung saja melepas beban yang mengganjal dengan sangat kuat, tanpa berpikir di mana Pak D-ku saat itu. Setelah kurang lebih 2 menit, perutku mulai agak nyaman. Barulah aku sadar kalau aku di situ sendirian. Soalnya Pak D yang aku kira menemani tidak ada di depan pintu WC maupun di pintu belakang rumah. Biasanya aku kalau malam-malam kebelet, Pak D atau Bapak hanya menunggu di pintu belakang, tidak sampai di sekitar WC. Aku mulai memanggil-manggil Pak D-ku dengan nada takut. Jujur, aku kembali terbayang perempuan bertaring yang aku lihat di kamar mandi dalam rumah tadi. Aku mulai memperhatikan sekitarnya. Hanya suara angin berdesir dan binatang malam bersahut-sahutan. Langit nampak sangat cerah tanpa awan. Bintang-bintang bertaburan dengan jelas. WC itu hanya tertutup separuh atapnya. Tiba-tiba, dari belakang WC, aku mendengar suara seperti orang berjalan. Langkahnya terdengar berat dan berhenti tepat di belakangku. Oh iya, di belakangku sebagai dinding WC adalah seng yang diberdirikan, bukan tembok permanen seperti bangunan di Jawa pada umumnya. Aku menengok ke belakang atas dan di tepian seng bagian atas nampak digenggam oleh telapak tangan yang sangat besar. Aku tidak melihat siapa pemilik tangan itu, tapi ukurannya sama sekali tidak normal. Soalnya jemarinya yang nampak dari posisiku itu
hampir seukuran pisang. Iya. Aku tidak berpikir panjang, langsung kabur tanpa cebok. Begitu masuk rumah, tanpa kututup pintu belakang, langsung melompat ke atas kasur dan berselimut rapat sambil menggigil ketakutan. Dan sobat tahu kenapa saya bilang Pak Deku itu suka iseng? Pak Deku yang ternyata sudah duluan tertidur lagi. Aku sudah benar-benar tidak peduli sama itu. Aku pun berselimut ketakutan sampai pada akhirnya ketiduran dan dibangunkan esok hari oleh omelan Pak D karena tempat tidur jadi bau. Kemudian, setelah sekian banyak kejadian aneh dan penampakan-penampakan yang mengganggu, di suatu sore aku diajak ke sebuah TPQ, Taman Pendidikan Quran yang tidak terlampau jauh dari rumah. Di sana aku kemudian didaftarkan untuk bisa mengaji. Berkat ini jugalah, akhirnya setelah hampir 3 tahun tinggal di daerah gambut, aku punya teman di luar teman sekolah. Namanya aku samarkan, sebut saja Ali. Percakapan Ali dan aku pada awalnya agak kaku karena aku yang cenderung introvert. Namun karena Ali adalah anak yang supel dan baik, akhirnya kami bisa berkawan cukup akrab. Suatu hari, ketika menunggu giliran mengaji, aku dikejutkan oleh pertanyaan Ali. Yo, dia manggilku Tio. Memang kamu gak takut tinggal di rumah itu yo? Kata si Ali. Memangnya kenapa Li? Kataku. Kata mamaku, rumah yang kamu tempati itu banyak hantunya. Ah, masa sih Li? Iya, kalau kata mama aku, seandainya lewat di situ, kita disuruh hati-hati. Soalnya sering ada kecelakaan di depan rumah kamu, kata si Ali menjelaskan. Mendengar pembicaraan kami, beberapa anak mulai bergabung dan ikut membicarakan kemistisan rumah yang keluargaku tempati. Mereka saling menyumbang cerita tentang berhantunya rumah itu dan efek yang ditimbulkan di sekitarnya. Ada yang bercerita jika julaknya atau pamannya pernah melihat manusia yang melompat-lompat di antara ujung daun pohon kasturi besar di depan halaman rumahku. Dan kemudian keesokan harinya di depan rumahku ada kecelakaan mobil yang menewaskan sopirnya. Kernetnya yang selamat ketika ditolong warga bercerita jika dia melihat banyak wanita berbaju putih duduk di atas pohon yang jaraknya hanya sekitar 20 meter dari tepi jalan raya. Kemudian wanita-wanita itu berterbangan menuju tengah jalan dan tiba-tiba hilang seiring dengan munculnya mobil L300 yang mendadak kehilangan kendali dan masuk ke lajur yang berlawanan di mana truk itu melaju. Kemudian ada pula yang bercerita jika acilnya atau bibinya dikala menjelang maghrib melihat ada seorang wanita yang mandi di sungai di depan rumahku. Setelah disapa, wanita itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum, memperlihatkan mulutnya yang bertaring panjang dan berlumuran darah. Spontan, acilnya temanku itu langsung berlari ketakutan. Aku cuma manggut-manggut ketika mendengar cerita mereka dan mulai mencocokkan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah keluarga kami alami. Hingga akhirnya ngaji selesai dan kami pulang ke rumah masing-masing. Aku mulai mencerna dengan pikiran bocahku dan kesimpulanku jika rumah itu memang sangat angker. Aku juga pernah mendengar cerita orang-orang yang duduk di warung kopi seberang rumah ketika aku ikut ibu yang menengok kai atau kakek pemilik warkop yang sedang sakit. Mereka bercerita jika keluarga perantauan dari Jawa yang tinggal di rumah itu benar-benar pemberani. Mereka tidak sadar jika anak kecil yang duduk memperhatikan mereka itu adalah salah satu penghuninya.
Mereka bercerita jika dulu mereka pernah menolak permintaan dari seorang orang kaya, ya pendatang juga, yang tiba-tiba membeli rumah itu dan menawari mereka menjadi penjaganya. Mereka, orang-orang ini berkata dibayar berapapun, mereka nggak akan mau tinggal di sana. Setelah itu silih berganti mereka menceritakan keangkerannya, mulai dari perempuan-perempuan berbaju putih yang sering menampakkan diri di atas pohon kesturi, lalu wanita setengah telanjang yang bertaring dan bersimbah darah. Ada juga makhluk raksasa berbulu yang terkadang mengganggu pengguna jalan yang lewat. Namun, dari sekian banyak cerita, tak ada satupun yang tahu sejarah rumah itu. Hanya saja mereka berkata, jika rumah itu termasuk salah satu rumah yang berdiri pertama kali di daerah Dambut, dan sebelum ditempati oleh keluarga kami, rumah itu sudah kosong nyaris 20 tahun. Dan yang lebih ngeri, katanya interior asli rumah itu katanya bisa kembali ke tempatnya jika dipindah. Aku awalnya kurang paham maksud dari kata-kata mereka. Namun belakangan aku mengerti yang dimaksud kembali ke tempatnya. Itu berarti barang-barang tua di dalam rumah tidak boleh dipindah ataupun dikeluarkan dari dalam. Karena di kemudian hari, Bapak dan Pak D bercerita jika mereka sudah sering memindahkan lukisan wanita tua bertaring di ruang utama ke dalam gudang. Namun setiap dipindahkan, ketika pintu gudang ditutup, lukisan itu sudah kembali ada di tempatnya. Maka dari itu, agar ibuku nggak takut, setiap ditanya kenapa lukisannya belum dipindah, Bapak dan Pak D selalu beralasan jika lukisan itu terlalu sayang diletakkan di gudang yang kotor dan bertikus. Tidak boleh sama Pak Bos, katanya. Padahal Pak Bos dari bapakku dan Pak D-ku mengaku lukisan itu sudah ada di situ semenjak dibeli. Bahkan karena beliau menilai lukisan itu termasuk barang antik, beliau berniat memindahkan dari rumah tua itu ke kediaman beliau di kota B. Namun setiap akan dibawa, selalu ada saja halangannya. Entah tukangnya yang tiba-tiba kabur tidak kembali, ada juga yang mengaku sudah membawa lukisan itu ke kediaman bos dan memasangnya. Padahal Pak Bos hanya melihat orang-orang itu mondar-mandir tanpa membawa apapun di tangan mereka. Pak Bos yang skeptis dengan hal-hal berbau gaib kemudian datang sendiri ke rumah itu dan membawa lukisannya pulang. Namun, apa yang terjadi? Sepanjang jalan mobil itu bermasalah. Mulai dari ban mobil belakang bocor dua-duanya, mogok tanpa sebab yang jelas hingga beberapa kali, dan kejadian-kejadian tak masuk akal lainnya yang membuat perjalanan beliau yang seharusnya hanya 35 menit menjadi 6 jam. Puncaknya ketika beliau sudah benar-benar marah dan sampai di rumah. Beliau memaki-maki lukisan itu di halaman rumahnya. Kemudian beliau membawa lukisan itu masuk. Belum sampai lukisan di dalam rumah, tiba-tiba beliau terpeleset dan sudut lukisan berukuran 2 kali 0,8 meter yang terbuat dari kayu menimpa kakinya. Beliau mengaduh kesakitan dan kemudian kakinya bengkak hingga berhari-hari. Selama beliau sakit itu, beliau sering berteriak-teriak tengah malam, dan anak-anak beliau juga sering diteror perempuan setengah telanjang bertaring panjang. Akhirnya, beliau memilih untuk mengembalikan lukisan itu ke tempat asalnya setelah berkonsultasi dengan orang pintar kepercayaannya. Hal ini terjadi sebelum rumah itu kami tempati. Seiring berjalannya waktu, aku sudah naik kelas 3 SD. Adikku juga sudah berusia 2 tahun. Kita panggil saja dia dengan nama Dian. Dia mulai pintar ngomong. Udah mulai bisa menceritakan sesuatu juga, walau masih sangat sederhana. Aku pun mulai menikmati peran menjadi kakak. Gangguan tak kasat mata pun yang kelihatan jelas di mata mulai bisa kami acuhkan. Sebisa mungkin kami sekeluarga
tidak menanggapi hal-hal ganjil yang terjadi di rumah kami itu. Namun, untuk adikku ini pengecualian, karena dia masih balita dan dia masih belum mengerti apa yang dia lihat. Aku sering melihat dia ngobrol dengan seseorang, padahal di sekitarnya cuma ada aku yang lagi baca-baca komik. Dek, 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 dedek ngomong sama siapa sih? Mbah, itu ada mbah, kata dia sambil menunjuk ke arah sudut kosong. Kalau sudah seperti ini, biasanya aku mengajaknya main biar tidak memperhatikan makhluk itu. Pernah juga suatu kali Dian ini menangis kencang dan tidak mau berhenti. Dia cuma berteriak-teriak, "Atut, atut, atut," sambil menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. Aku yang dulu mungkin bakalan ikutan takut, tapi setelah mulai terbiasa, aku cuma bilang, "Hus, jangan gangguin adik saya, pergi, pergi." Padahal aku pun tidak melihat apa-apa. Puncaknya di suatu sore, adikku yang sudah dimandikan dan diserahkan kepadaku karena ibu mau mandi, tiba-tiba menangis keras tanpa sebab, dan tak lama badannya kejang-kejang, bola matanya putih semua. Aku kontan panik dan memanggil ibuku yang baru mau mulai mandi. Beliau langsung berlari menghampiri adikku di kamar depan. Ibu yang juga panik lantas menyuruhku untuk meminta bantuan di rumah Kiai seberang jalan. Tak lama para tetangga berdatangan. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Mayoritas tetangga yang datang adalah kaum wanita. Mereka nampak keder juga ketika memasuki rumah. Ada yang menjerit kecil setelah melihat lukisan di ruang utama. Ada juga yang baru masuk langsung keluar lagi dengan ekspresi ngeri. Aku cuma bisa memperhatikan mereka sambil cemas dengan keadaan adikku di dalam yang nampaknya sedang diberikan pertolongan non-medis dari seorang kiai. Tidak lama, Pak Diku pulang sambil membawa mobil karena rencananya mau keluar kota. Melihat itu, lantas adikku pun dibawa ke RSUD Ulin. Aku tinggal di rumah bersama beberapa tetangga. Dan menjelang maghrib, para tetangga mulai membubarkan diri. Tinggal aku sendiri bersama Pak Kiai. Tiba-tiba Pak Kiai berkata, "Yo, kamu mending ikut kakek pulang saja. Nanti kalau bapak ibumu sudah pulang, biar kamu dijemput di rumah kakek." Aku pun mengiyakan saja kata Pak Yai itu, karena aku ogah berurusan dengan penghuni rumah ini jika sendirian. Selepas Kiai salat maghrib, aku diajak makan bersama-sama keluarganya. Saat makan, anak bungsu Mbah Kiai yang biasa aku panggil nama Kak Nana bertanya samaku, "Yo, kamu kan sudah lama tinggal di rumah itu. Kamu gak merasa takut kah?" Aku yang ditanya seperti itu menjawab dengan jujur kalau aku takut dengan rumah itu. Dan aku pun menceritakan semua yang keluarga kami alami kepada Kak Nana. Kepada Kak Nana, Kiai dan istrinya. Mendengar ceritaku, Kak Nana dan ibunya bergidik ngeri. "Wah, mending apa ceritakan sajalah. Kasihan keluarga si Tio," pinta ibunya Kak Nana alias istrinya Mbah Yai itu. Mbah Yai itu menjawab, "Nanti saja, sekalian kita tunggu orang tuanya." Akhirnya aku pun menunggu kepulangan orang tuaku sambil dalam hati terus bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Jam di dinding di rumah Kiai menunjukkan pukul 20.30 WITA.
waktu Indonesia Tengah. Aku sudah mulai mengantuk. Beberapa kali Kak Nana menyuruhku untuk tidur dulu saja di kamarnya. Tapi aku menolak, karena aku bertekad menunggu kepulangan bapak dan ibu. Di sisi lain, aku juga khawatir sama keadaan adikku. Dan tak berapa lama, ada suara mobil berhenti di depan. Sontak aku segera bangkit dan keluar untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Ternyata itu memang bapak, ibu, dan Dian adikku yang diantarkan pulang oleh Pak D. Melihat kedatangan mereka, Mbah Kiai menyuruh kami semua untuk masuk ke dalam rumah untuk membicarakan sesuatu. Hasil dari rumah sakit menjelaskan jika adikku si Dian ini mengalami step atau kejang-kejang karena demam. Namun, untuk penyebab pastinya belum bisa didiagnosis dengan pasti. Dian diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah mulai kembali normal. Begitulah penuturan ibuku di depan Kiai dan keluarganya. Mbah Kiai nampak menarik nafas berat dan menghelanya cukup panjang. Jadi begini, Mas Dion. Mas Dion adalah nama bapakku. Sebenarnya ada hal yang mau saya sampaikan sejak jauh-jauh hari ketika Mas Dion dan keluarga pertama kali memasuki rumah di seberang jalan sana. Akhirnya Mbah Kiai membuka percakapan. Mengenai hal ini juga saya bingung mau disampaikan dengan cara seperti apa. Sebab apa yang akan saya jelaskan akan sangat mudah ditentang logika karena terdengar tidak masuk akal. Saya yakin Anda akan menolak mentah-mentah kata-kata saya jika saya sampaikan saat hari pertama Anda masuk ke sana, kata Pak Kiai menjelaskan. Bapakku cuma terdiam mendengarkan penuturan Mbah Kiai dengan seksama. Jujur, kami warga pribumi tidak ada yang menerima penawaran dari bos Mas Dion yang menawarkan pekerjaan sebagai penjaga rumah pada saat pertama rumah itu dibeli. Ini beralasan karena kami tumbuh dan besar di sini. Kami tahu seluk-beluk daerah sini, termasuk rumah itu. Kali ini suasana menjadi tegang. Mbah Kiai nampak sekali seperti memendam sesuatu yang berat di dalam hatinya, sehingga sebentar-sebentar beliau menengadahkan kepala dengan menerawang sesuatu dan menghela nafas. Dulu, pada saat saya masih muda, daerah sini sudah dilewati jalan provinsi. Namun rumah saya ada di kampung belakang sana. Daerah sini masihlah rawa-rawa gambut dan rumah masih sangat jarang. Nah, di daerah sini sempat termasyhur seorang pandai berilmu, di mana orang-orang mengenalnya sekaligus juga sebagai dukun beranak. Di samping sebagai dukun beranak, dia juga terkenal sebagai orang yang mampu mengobati sakit-sakit yang tak wajar. Sekaligus juga bisa mengirimkan sesuatu yang tidak wajar pula. Kalau di Jawa namanya santet. Mas Dion sekeluarga pernah mendengar tentang kuyang? Tanya Pak Kiai. Bapak dan ibuku mengiyakan. Disambung pengakuan ibu tentang proses kelahiranku di awal cerita. Sekaligus inilah aku pertama kali mendengar cerita ini. Akhirnya Kiai itu melanjutkan, jika desas-desus berkata, dukun ini juga mendalami ilmu kuyang. Tentunya ini cukup kontradiktif, mengingat profesinya sebagai dukun beranak yang bersinggungan dengan proses persalinan. Kecurigaan warga semakin menjadi-jadi karena orang tersebut selalu mengenakan kerudung yang melilit lehernya.
Sebab berdasarkan urban legend di Kalimantan, penganut ilmu kuyang menutupi bekas seperti luka di lehernya. Hingga suatu hari, ketika ada warga yang memergoki ada kuyang sedang terbang di sekitar desa, kontan warga berbondong-bondong segera memburunya. Makhluk tersebut ternyata terbang ke seberang jalan, menuju pohon kasturi besar, di mana di sebelahnya rumah si dukun itu berada. Masyarakat yang sudah kalap lantas menganggap jika dukun itulah sosok di balik sosok kuyang yang sering menebar teror di sekitar tempat tinggal mereka. Warga menerobos masuk ke dalam rumah si dukun dan tidak menemukannya di dalam. Ada warga yang berinisiatif untuk mencari bagian bawah pinggangnya. Maka warga pun turun ke rawa-rawa bagian bawah rumah. Ternyata di sana ada si dukun, entah sedang melakukan apa. Dukun itu beralasan mencari cincinnya yang jatuh di dalam rawa. Namun warga tidak begitu saja percaya. Akhirnya warga memaksa melihat bagian leher si dukun dengan menyingkap paksa penutup lehernya. Dan di sana nampak seperti bekas luka melingkar. Warga yang sudah panas lantas menjadi semakin beringas. Hingga ada seorang laki-laki yang beberapa minggu sebelumnya kehilangan anak dan istrinya pada saat proses persalinan, tiba-tiba maju dan mengayunkan mandaunya ke leher si dukun. Ceras! Leher bagian depan si dukun tersobek dan menyemprotkan darah segar. Beberapa warga yang tidak menyangka kaget dan menjauh. Si dukun tersungkur dengan luka di leher bagian depan. Matanya mendelik menatap kerumunan warga di depannya. Dia nampak mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang muncul kecuali darah yang terus menyembur keluar dari lehernya. Dan si dukun pun ambruk merenggang nyawa. Warga sempat heboh hingga akhirnya Pak Kepala Desa berusaha membubarkan warga dan menolong si dukun tersebut. Namun semua sudah terlambat. Si dukun terlanjur tewas dengan luka menganga di bagian leher depan. Semenjak saat itu, desa menjadi lebih sunyi daripada sebelumnya. Hanya beberapa orang saja yang berani keluar malam, termasuk Mbah Kiai yang saat itu masih muda. Desas-desus mengabarkan hantu si dukun sering berkeliaran di sekitar rumahnya, hendak menuntut balas kepada orang-orang. Konon, semenjak saat itulah jalan di bagian depan rumah si dukun menjadi rawan kecelakaan. Pohon kasturi yang awalnya sering berbuah lebat, perlahan-lahan tak mau berbuah lagi. Orang-orang saling berspekulasi mengenai jenazah si dukun. Ada yang berkata jika jenazahnya dimakamkan oleh pihak rumah sakit. Namun, ada juga yang berkata jika dia dikuburkan di halaman bagian belakang rumahnya yang luas. Tiada keterangan yang jelas dari itu semua, karena rumah si dukun itu sudah ada semenjak lama beserta perabotan di dalamnya, termasuk lukisan wanita bertaring panjang di ruang tamu. Hingga berpuluh-puluh tahun kemudian, tak ada warga yang berani menginjakkan kaki di dalamnya. Pak Kiai akhirnya mengakhiri kisah yang menurut beliau terjadi pada saat beliau muda dulu, mungkin berkisar tahun 1950 sampai 1960-an. Kami sekeluarga manggut berusaha memahami dan menghubungkan cerita Mbah Kiai dengan realita di lapangan. Aku sendiri sampai sekarang menduga kalau penampakan wanita bertaring dengan bagian depan bersimbah darah adalah sosok jin yang mengambil wujud si dukun tadi. Kemudian nisan di bagian belakang rumah adalah tempat di mana jenazahnya dimakamkan.
Namun wallahu alam, semua itu terlanjur menjadi misteri dari rumah yang kami tempati. Akhirnya bapakku pun mengungkapkan terima kasih atas penuturan kiai dan memutuskan untuk pamit pulang. Aku awalnya menolak dan memilih untuk tidur di rumah kiai setelah mendengar cerita beliau. Namun bapak memaksa dan mengatakan tidak ada apa-apa. Ya sudah, hingga akhirnya aku dengan berat hati ikut pulang. Beberapa bulan setelah penuturan cerita tentang rumah tua oleh Mbah Kiai, bapakku berangkat untuk bekerja di kapal tanker. Otomatis ibu, aku sama si kecil Dian harus pindah dari rumah itu, di mana di sana menyisakan Pak Deku yang masih kerasan dengan pekerjaannya menjadi supirnya Pak Bos. Jujur, awalnya aku heran sama Pak D yang nampak tidak terganggu dengan penghuni yang tak kasat mata di rumah itu. Apa dia tidak pernah diganggu? Dan ternyata ada cerita di balik keberanian Pak D ini, sob. Dan mungkin nanti akan saya ceritakan di episode-episode setelahnya. Singkat cerita, kepindahanku di daerah PAL 5.5 yang berarti lebih dekat ke sekolah benar-benar membuatku senang bukan kepalang. Kita akan terbebas dari teror, pikirku. Dan benar, rumah kontrakan ibuku yang baru adalah rumah bidak, di mana ada satu bangunan panjang yang disekat-sekat menjadi kontrakan. Ukurannya memang jauh lebih kecil dari rumah tua, tapi di sini lingkungannya lebih padat. Banyak anak kecil bermain, yang berarti aku bakalan punya banyak teman baru. Aku cukup antusias dengan itu semua. Tetangga baru menyambut kehadiran kami dengan hangat. Mereka tahu jika kami akan tinggal tanpa ada laki-laki dewasa yang mendampingi, karena bapak sudah berada di atas kapal. Di saat itulah, aku sempat melihat dua sosok gadis kecil yang berwajah mirip. Aku perkirakan mereka seusia denganku. Awalnya mereka hanya curi-curi pandang sama aku. Dan setelah beberapa hari, barulah aku berkenalan dan berteman dengan mereka. Sebut saja yang satu namanya Dina, yang satunya Dini. Dina berpenampilan lebih feminim daripada Dini, namun Dini lebih supel daripada kakak kembarnya itu. Gambaran sederhananya, mereka berkulit coklat khas gadis kecil pada umumnya, dengan rambut ala-ala Lady Diana. Mereka inilah yang nantinya di kemudian hari menjadi temanku berpetualang ke daerah-daerah yang masih rimbun dan kembali bersinggungan dengan makhluk yang tak kasat mata. Setelah pindahan, saat itu mulai memasuki bulan puasa. Sekolah-sekolah diliburkan dan kami sekeluarga dibawa ibu pulang kampung ke Jawa. Gambaran seorang wanita tangguh benar-benar ada di ibuku. Gimana tidak? Ibuku sudah amat sangat cekatan mengurus dua anak dan bepergian jauh menggunakan moda transportasi kapal laut. Mulai dari cari tiket, pesan tempat, hingga kami bisa berangkat tanpa kendala. Zaman dulu belum ada Trampolingka atau website sejenis yang bikin kita bisa beli tiket dari layar HP. Belum lagi pada saat hendak naik ke kapal ekonomi yang tempatnya random, alias bisa kebagian tempat, bisa tidak. Kalau tidak, ya terpaksa ngemper selama 2 hari 1 malam. Singkat cerita, perjalanan di atas kapal benar-benar membosankan. Dan ini tidak perlu diceritakan. Akhirnya, saya kembali menginjak tanah Jawa. Ada rasa senang yang luar biasa, karena akhirnya saya bisa berbahasa Jawa lagi dengan bebas. Semenjak saya pindah ke Kalsel, saya jadi multilingual.
Di sekolah pakai bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Di rumah saya pakai bahasa Jawa dan diajari bahasa Jawa halus. Kita kembali ke cerita. Kami dijemput oleh kakak dari ibu yang nomor 3 beserta anak-anaknya. Ada Mbak Ari, Mbak Dwi, sama Mas Tri. Mereka adalah sepupu-sepupuku yang paling dekat sama aku. Kisaran usianya 6 tahun di atasku. Kami tiba di rumah si Mbah kakekku di kota K, yang hanya kota kecamatan, di mana kabupatennya adalah Kabupaten P yang masih masuk eks-Karisidenan Kedu di pesisir selatan Jawa Tengah. Aku disambut Simbah Kakung dan Mbah Uti yang merindukan cucunya, terutama adikku Sidian, karena sama sekali belum pernah berjumpa. Rumah kakekku ini adalah rumah bata bercampur kayu dengan model lama. Karena kakekku juga sudah sangat sepuh. Beliau kira-kira lahir sebelum tahun 1910. Karena pada momentum Sumpah Pemuda tahun 1928, kakekku sudah memasuki masa dewasa. Kurang lebih saat itu usianya 26 atau 27 tahunan. Beliau ini walaupun sudah sepuh, namun fisiknya masih sangat kuat. Pada tahun 1999, hampir 2000, jika beliau lahir tahun 1902, berarti usianya saat itu 97 tahun. Beliau masih mampu melakukan pekerjaan berat, seperti mengangkat karung beras 50 kg dan lain-lain. Di balik kekuatannya yang masih prima itu, ternyata kakekku menyimpan begitu banyak misteri. Salah satu buktinya, aku pernah diajak jalan-jalan pagi oleh kakek. Aku digendongnya. Katanya mau diajak ke pesisir selatan Kabupaten Kebumen, tempat asal kakekku. Katanya mau diajak ziarah, sekaligus bermain-main di laut. Kakekku hanya berkata, "Yo, merem yo, nek Simbah durung kongkon melek, ojo melek. Yo, meram, kalau Simbah belum menyuruh buka mata, jangan dibuka matanya." Aku pun menurut saja dan hanya berkata, "Nggih, Mbah." Tak sampai 5 menit, aku disuruh membuka mata. Bersamaan suara debur ombak memecah kesunyian. Aku sudah ada di pinggir laut. Padahal jarak rumah kakekku ke tempat itu hampir 35 km jauhnya. Tapi itulah kenyataan yang aku alami bersama kakekku. Di lain kesempatan, ketika aku dan saudara-saudara sedang terlelap tidur di ruang tamu, tiba-tiba pintu depan seperti digebrak dengan sangat keras. Seluruh penghuni rumah terbangun dan mencari sumber suara. Pak Deku sempat mau membuka pintu, namun kakek berteriak dari dalam kamar, melarang Pak D untuk membukanya. Kami bertanya-tanya, ada apa gerangan? Namun kakek enggan menjelaskan, dan tak lama di luar terdengar geraman binatang buas, disusul bau hangus seperti ada yang terbakar. Apakah itu? Perihal ini akan dijelaskan di dalam episode selanjutnya ketika kakekku sakit keras. Tunggu saja ceritanya. Atau di kesempatan yang lain ketika ada anjing liar berkeliaran di kampung yang berusaha menggigit orang-orang yang dia temui. Tiba-tiba menunduk ketakutan ketika didekati oleh kakek. Setelah diberikan kode untuk menjauh, anjing itu segera berlari pergi dengan sangat kencang, seperti ketakutan pada suatu hal. Aku saat ini sedang berada di tanah Jawa lagi setelah sekian lama dibawa orang tuaku merantau. Aku yang secara nalar mulai tumbuh, mulai memahami dan menerima kenyataan jika horor di rumah tua itu hanyalah sekelumit
dari hal-hal yang tidak masuk akal yang ada di sekitar kehidupan manusia. Hal ini makin diperkuat dengan kejadian-kejadian tidak masuk akal dan ajaib yang bersumber dari kakekku. Sore itu, aku sedang bermain-main dengan kawan-kawan baru yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kakekku. Aku benar-benar menikmati suasana pertemanan yang benar-benar baru ini. Ada 9 anak sepantaranku yang mengajariku permainan tradisional, mulai dari gobak sodor, galasin, apolotung, congklak, dan lain-lain. Kalau tiap daerah mungkin namanya berbeda. Jujur, aku yang semenjak kecil gak punya teman sebanyak ini kecuali di sekolah, benar-benar merasakan surganya anak kecil. Nah, setelah waktu menunjukkan hampir maghrib, kami membubarkan diri. Aku pun berangkat mandi. Pada saat aku menuju kamar mandi yang terletak di luar rumah, aku melihat di kandang kambing ada perempuan berpakaian tradisional Jawa sedang melakukan sesuatu. Aku pikir itu adalah nenekku yang memang selalu memakai jari dan berpakaian tradisional ala mbah-mbah zaman dulu. Aku pun cuek saja dan melanjutkan langsung mandi di kamar mandi yang terletak bersebelahan dengan kandang kambing. Setelah selesai, aku pun masuk kembali ke rumah utama. Namun di pintu belakang, aku berpapasan dengan Mas Tri, anak bungsu Pak D yang ikut menjemput di pelabuhan, berjalan ke belakang dengan tergesa-gesa. Aku pun bertanya, "Kenapa mas? Kok kesusu? Kok tergesa-gesa?" Ora mas, arep wudu aku. Ndak mas, mau wudu," jawab Mas Tri. Aku pun tak menanyakan lebih lanjut dan melanjutkan masuk ke kamar dan memakai baju. Setelah selesai berpakaian, aku kemudian keluar dari kamar dan di ruang utama ada Mas Tri sedang duduk bersama Mas Sabto, sepupuku juga, tapi dari Pak Deku yang sulung. Jadi bapak dari Mas Sabto ini adalah anak sulung. Kemudian ada budeku nomor 2 yang tinggal di lain kecamatan. Lalu Pak Deku nomor 3 yang tinggal di Jakarta. Kemudian bapaknya Mas Tri. Berikutnya Pak Deku yang ada di Kalsel yang orangnya iseng bin rada selengean, tapi beraninya minta ampun. Dan yang jadi bungsu adalah ibuku. Di sana mereka bersama kakek dan nampak sedang berbicara sesuatu. Aku cuma menguping dari agak jauh. Tri, Sabto, jadi gini, kakek punya ini, kata kakek sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Sekarang siapa yang bisa mengangkat ini? Kalau bisa, Simbah berikan sama kamu, kata kakek seperti mengadakan acara sayembara. Aku pun mendekat untuk melihat apa benda yang dimaksud kakek itu. Ternyata hanyalah semacam potongan kayu, namun bentuknya agak unik dan mengkilat seperti di pelitur. Panjangnya kurang lebih 25 cm dengan diameter 3 cm-an. Maka Mas Tri dan Mas Sabto pun bergantian memegang benda itu. Namun anehnya, benda itu sama sekali tidak bergerak, bahkan walau sudah digenggam erat. Lalu mereka berdua sama-sama mencoba mengangkat benda itu. Masih tidak bergerak. Mereka nampak terengah-engah, seperti baru saja mencoba mengangkat barbel seberat puluhan kilo. Kata kakek, masa begini saja tidak bisa? Kata kakek sambil mengangkat dengan kedua jarinya seperti menjimpit ranting. Aku yang heran pun mendekat. Lalu aku menawarkan diri ikut mencoba. Kakekku mempersilahkan. Saat tanganku memegang benda itu, aku merasa seperti ada sengatan listrik halus. Aku kaget dan sempat melepaskannya. Namun aku kembali memegang
setelah kedua kakak sepupuku tertawa. Begitu sudah aku genggam, aku coba angkat. Sobat tahu rasanya kayak apa? Rasanya seperti mengangkat benda yang sangat berat. Saya sampai mengeden sekuat tenaga. Namun benda itu tak juga bergerak, seakan menempel erat di meja. Aku bertanya-tanya, ada apa ini? Aku kembali mencoba untuk meyakinkan kepalaku jika yang barusan itu cuma perasaan saja. Tapi memang benda itu tidak bergerak. Akhirnya dalam kepalaku muncul ide. Apakah benda itu menempel di meja atau tidak jika aku mengangkat salah satu sisi meja yang tidak terlalu besar itu? Aku kemudian mengangkat salah satu sisi meja itu. Meja terangkat, dan benda itu menggelinding ke sisi yang lebih rendah. Aneh, mejanya sama sekali tidak berat, layaknya meja-meja biasa. Dan benda itu juga tidak menempel. Kakekku cuma tersenyum dan mengambil benda itu lagi. Berarti kamu semua itu belum waktunya memiliki barang seperti ini, kata kakek lalu masuk dan berangkat ke musola untuk melaksanakan sholat maghrib, meninggalkan kami yang tercengang dengan kejadian barusan. Ba'da maghrib, kami berkumpul di ruang utama dan asyik bermain, sedangkan kakek berada di dalam kamarnya sedang berzikir. Tiba-tiba terdengar salam dari luar, dan tak lama ibuku, bapak, bude beserta istrinya dan nenekku masuk. Ternyata mereka baru saja pulang dari rumah saudara setelah berangkat siang tadi sewaktu aku tidur. Aku dan sepupu-sepupu yang lain dibawakan martabak dan gorengan. Lantas, kami pun asyik menyerbu makanan itu. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Mostri, tadi pas kamu wudhu, lihat ada nenek-nenek di kandang kambing gak? Kataku bertanya. Simbah, nenek-nenek, sopo iku? Mastri ganti bertanya. Iya, tadi pas aku mau mandi, lihat ada nenek-nenek sedang sibuk di kandang kambing. Tak kirain si Mbah, nenekku, lanjutku. Ah enggak ada. Orang nenek ikut ke rumah Mbah Wo kok, kata Mastri. Hah? Terus yang tadi itu siapa dong? Kataku penasaran. Aku merinding. Jangan-jangan yang tadi itu makhluk tak kasat mata. Aku akhirnya belajar jika manusia itu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut. Hanya saja kita tidak bisa melihat mereka, dan beberapa hanya bisa merasakan kehadirannya saja. Aku berusaha melupakan pengalaman tadi, hingga akhirnya malam menjelang, dan kami semua mulai mengantuk. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak, hingga terbangun di tengah malam, walau masih setengah sadar. Dalam kondisi itu, aku melihat sosok kakekku duduk di ujung ruang tamu. Kami cucu-cucunya tertidur beramai-ramai di ruang tamu dengan menggelar kasur. Kakekku duduk sambil mendengarkan wayang via radio. Beliau duduk dengan kedua kaki dipeluk dan sesekali memperhatikan kami yang tertidur. Dan aku pun kembali memejamkan mata. Esok harinya aku bangun dan melanjutkan liburan seperti biasa hingga akhirnya masuk bulan Ramadan. Aku benar-benar menikmati liburan kali ini dengan bermain-main bersama kawan-kawan dan sepupu di sana. Dan setiap malam ketika tidur, aku selalu terbangun di tengah malam dan melihat sosok kakek duduk di sudut ruang tamu, memperhatikan kami sembari mendengarkan radio. Awalnya aku merasa biasa saja dengan itu. Namun lama-lama
Aku bertanya dalam hati, apa kakekku gak pernah tidur ya? Setiap aku berangkat tidur, kakekku masih terjaga. Dan ketika aku bangun, kakek juga sudah terjaga. Belum lagi setiap malam aku melihat kakekku duduk di sudut ruang tamu. Akhirnya, suatu hari aku memilih untuk menahan kantuk dan menunggu kakekku tertidur. Karena aku benar-benar heran, kapan kakekku ini tidurnya. Kakekku saat itu berada di dalam kamarnya. Aku menahan-nahan kantuk sambil mengelus-ngelus si Manis, kucing peliharaan kakek yang tiduran di sebelah kami. Kucing jantan seperti kucing kampung biasa, warnanya putih, tapi badannya lebih besar dari kucing kebanyakan. Selain itu, kucing ini sangat tenang. Hampir tak pernah aku mendengarnya mengeong. Sorot matanya tajam, namun menurutku tatapan itu bersahabat. Lanjut, ketika aku tetap menahan kantuk, aku akhirnya tetap ketiduran juga. Tapi kembali terbangun di tengah malam dengan sosok kakekku kembali duduk di sudut ruang tamu. Sedangkan si Manis, si kucing, tidak ada entah di mana. Kali ini sadar sepenuhnya karena menahan kebelet kencing. Aku pun bangun hendak menuju ke kamar mandi. Tiba-tiba si Manis muncul mengikuti di belakangku. Sampai di luar, aku buru-buru kencing karena terbayang-bayang sosok nenek-nenek kemarin. Bulu kudukku meremang. Aku tengok-tengok. Tidak ada apa-apa. Hanya si Manis duduk dengan tenang di depan pintu kamar mandi sambil menjilati kaki bagian depannya. Setelah aku selesai kencing, aku keluar dan si Manis ku gendong. Dia menjilati tanganku. Aku masuk rumah menurunkan si Manis dan mengunci pintu. Belum beberapa langkah, aku meninggalkan pintu belakang. Tiba-tiba di pintu terdengar ketukan. Aku berhenti dan menoleh. Si Manis yang sudah lebih dahulu menuju ruang utama, tiba-tiba kembali dan mengeong. Ini eongannya yang menurutku aneh. Soalnya dia biasanya hanya mengeong ringan, tidak sekeras itu. Aku kembali berjalan menjauh dari pintu. Kali ini aku berhenti dan berniat untuk balik. Aku pikir siapa tahu sepupuku ada yang BAB di WC sebelah sesaat setelah aku keluar pipis tadi. Tapi si Manis kembali mengeong dengan rada panjang. Meong. Dia mengeong sambil menatap wajahku, seakan ingin mengutarakan sesuatu. Aku hendak melangkahkan kaki, tapi si Manis langsung menobruk dan memeluk kaki kiriku. Dia kembali mengeong agak panjang. Meong. Kali ini eongannya lebih keras dari sebelum-sebelumnya. Aku bingung dengan tingkahnya yang tidak biasa. Hampir selama 2 minggu, si Manis tidak pernah seperti ini. Akhirnya aku gendong si Manis dan buru-buru kembali ke ruang utama tanpa mempedulikan ketukan di pintu belakang yang sekali lagi kembali terdengar. Di ruang utama, aku melihat semua sepupuku komplit. Sedangkan di sudut ruang tamu, sudah tidak ada lagi sosok kakekku. Aku melihat ke kamar. Ternyata kakekku sedang tidur. Akhirnya aku kesampean juga menyaksikan kakekku tertidur. Aku pun kembali ke kasur sambil mencari si Manis. Namun ternyata dia sudah berbaring malas sambil memperhatikanku. Di kursi tempat biasa duduk sambil mengawasi kami. Si Manis sudah ada di kursi tempat kakek biasa duduk sambil mengawasi kami setiap malam. Aku pun kembali tidur tanpa menduga-duga hal lainnya. Pagi itu aku terbangun paling akhir.
Setelah sahur, aku memilih untuk tidur lagi daripada mengikuti saudara-saudara jalan-jalan pasca subuhan. Aku pun disuruh ibu untuk segera mandi. Aku pun mandi. Setelah aku keluar dan bergabung dengan saudara-saudara untuk bermain, aku diajakin main congklak sama Mbak Ari, kakak sulung Mas Tri. Sambil bermain, aku iseng bertanya sama Mbak Ari, "Mbak, kok tiap malam kakek duduk di pojok ya? Nggak bobok gitu?" Kataku bertanya. Mbak Ari yang usianya 7 tahun di atasku, waktu itu usianya 16 tahunan, malah menatapku dengan heran. "Hah? Masa yo? Wong Simba tiap habis isya pasti tidur kok. Nanti menjelang sahur baru bangun," kata Mbak Ari. "Oh, enggak Mbak, Wong Simba itu tiap malam duduk di pojok deket radio," kata Tio sambil terus ngeyel. "Duduk di tempat si manis biasa nongkrong kalau malam," kata Mbak Ari malah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan lain. "Lah emang biasanya si manis boboknya di mana Mbak?" tanyaku balik. Ya di sebelah kursi sebelah radio," jawab Mbak Ari pendek. Aku jadi merasa ada yang aneh dengan si manis, tapi sementara aku acuhkan saja. Menjelang siang, kami kembali ke rumah dan beristirahat. Aku menemukan komik di atas meja belajar Mbak Ari, komik Sailor Moon. Aku pun menanyakan asal komik tersebut. Mbak Ari menjawab jika itu punya temannya, dan menunjukkan jika masih ada beberapa di bagian dalam meja belajarnya. Aku pun mencari-carinya di bagian dalam meja belajar. Benar saja, di sana ada 3 buku komik lagi dan beberapa foto lama. Aku lihat itu masa kecil kami. Dalam foto itu, aku yang masih baru belajar duduk nampak dipangku oleh ibu dan sepupu lain, sedangkan sepupu lain duduk melingkar. Sedangkan di belakang kami nampak seekor kucing dengan mata berkilat terkena blitz dari Tustel. Tustel ini adalah sebutan untuk kamera zaman dulu yang masih belum menggunakan teknologi digital. Yang aku heran, kucing itu nampak sama dengan si manis, baik dari bulunya maupun ekornya. Aku pun lebih tertarik dengan foto itu dan membawanya kepada Mbak Ari. Aku menanyakan tentang kucing dalam foto. Apakah itu orang tua si manis? Ternyata bukan. Foto itu memang si manis. Aku mulai berpikir jika si manis sudah tua. Soalnya ukurannya di dalam foto kira-kira nggak jauh berbeda dengan ukuran sekarang. Yang berarti dia mungkin lebih tua dariku yang berusia 9 tahun saat itu. Mbak Ari menyambung jika si manis ini ternyata sudah seperti itu semenjak dia kecil. Aku pun mulai tertarik untuk tahu asal-muasal si manis. Aku pun menanyakan pada ibu. Dan kata ibu, si manis sudah ada semenjak beliau kecil. Dan ibu tidak pernah memperhatikan si manis karena ibuku nggak suka kucing. Beliau sendiri saat ini sudah berusia 35 tahun. Dan karena si ibu tidak mau menceritakan si manis dengan detail, selanjutnya aku pun tidak pernah mengulik lebih lanjut tentang si manis kucing itu. Dan pada akhirnya si manis menghilang entah kemana pada saat kakekku meninggal di tahun 2007 dengan membawa misteri besar tentang usianya yang panjang dan kelakuannya yang ganjil. Mbah Kakung tercinta meninggal dunia pada tahun 2007. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan juga diampuni dosa-dosanya, serta diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Kakung kita singkat menjadi Akung saja. Akung adalah seorang laki-laki yang berkepribadian low profile, sederhana dan bersahaja. Selain itu, Akung juga adalah pribadi yang tidak suka banyak bicara, namun tangannya sangat ringan dalam membantu dan bekerja menghidupi keluarga. Berdasarkan penuturan nenek,
pekerjaan Akung semasa mudanya adalah buruh pikul di pasar, di mana beliau setiap harinya selalu menawarkan jasa pikul kepada pedagang dan pengunjung yang membutuhkan bantuan untuk membawa barang-barang. Asal beliau dari pesisir selatan Kabupaten Kebumen. Secara fisik beliau termasuk tinggi untuk masanya, sekitar 170 cm, dan secara genetis menurun kepada cucu laki-lakinya. Sisi lain dari Akung yang sangat kami kagumi adalah filosofi hidupnya yang sering sekali diajarkan pada kami. Beliau mengajarkan kami pentingnya sebuah kejujuran, dedikasi, tanggung jawab, dan keberanian. Masa muda beliau hanya kami dengarkan sekilas saja, yaitu ketika beliau memutuskan meninggalkan tanah kelahiran beliau, menuju kota di mana akhirnya beliau tinggal ini. Merantaunya beliau ada pada kisaran sebelum Sumpah Pemuda. Namun setelah Budi Utomo berdiri dengan latar belakang yang hanya sekolah rakyat sampai kelas 3, Akung hanya mengenyam pendidikan sebatas membaca dan menulis saja. Beliau sering bertirakat untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sehingga di kemudian hari beliau dikenal karena memiliki banyak kemampuan yang tak logis. Beliau menikahi nenek pada kisaran tahun 40-an, di mana kemudian memiliki putra pertama pada akhir 1940. Beruntun disusul kelahiran anak-anaknya, sampai yang terakhir adalah ibuku di tahun 1965. Berdasarkan penuturan ibu, dulu beliau sering diajak bersepeda hingga ke Cilacap, yang jika ditempuh dengan bis di masa sekarang bisa memakan waktu 3,5 jam. Namun ibuku bercerita, jika perjalanan bersepeda santai itu tak lebih dari 30 menit. Kemudian Akung juga terkenal di kampung menjadi rujukan bagi orang-orang yang mengalami masalah. Di samping kelebihan beliau dalam hal kanuragan, yang menarik minat orang-orang untuk datang adalah kepribadian beliau yang rendah hati, tutur katanya yang menyejukkan, dan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu permasalahan. Di samping itu, Akung juga menjadi penanggung jawab peralatan kematian warga, mulai dari piring-piring, gelas, payung, keranda, dan juga selimutnya. Beliau juga yang merawat jenazah dan menggalikan kubur bagi warga kampung yang meninggal. Banyak cerita-cerita yang Akung ketahui perihal jenazah hingga kondisi kuburan di pemakaman umum itu. Namun Akung lebih memilih menyimpan untuk dirinya sendiri. Justru cerita itu hadir dari keluarga yang sehari-hari bersinggungan dengan peralatan kematian. Seperti jika piring, sendok, dan gelas berbunyi, seperti pukul-pukulan satu sama lain. Kadangkala payung yang digunakan untuk memayungi keranda terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Maka besoknya, biasanya ada warga yang meninggal. Sepertinya kita tidak boleh mempercayai jika kematian warga dihubungkan dengan pertanda itu. Anggap saja hal ini terjadi karena ada jin yang memanfaatkan hal-hal ini untuk menyesatkan manusia. Dalam hal ini keluarga dari Akung. Maka dari itu Akung selalu mengingatkan keluarganya agar selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dan juga memohon agar diberikan kekuatan dalam menghadapi hal-hal yang tak logis. Akung juga akhirnya sering mengeluarkan berbagai macam benda-benda yang saya tidak mengerti. Dari batu akik berwarna merah bening, kemudian telur seukuran telur burung dara, namun terbuat dari keramik. Lalu kantong yang terbuat dari kulit binatang berwarna kuning dengan sedikit warna putih hitam. Benda-benda itu dikeluarkan dari kantong baju Akung dan kemudian Akung selalu menerangkan secara filosofis yang pada intinya berkata, jika obsesinya pada benda-benda itu semasa mudanya ternyata tak membawanya pada apa yang pernah beliau bayangkan.
yaitu kepuasan hati. Namun, justru semakin banyak benda itu beliau dapatkan, semakin terobsesi pula beliau tanpa pernah menemukan ujung dari rasa puas itu. Akhirnya menjelang akhir hayat beliau, sekitar tahun 2006, beliau melepaskan semua benda yang beliau miliki. Benda-benda itu beliau simpan di dalam lemari. Setelah Akung mengeluarkan benda-benda yang entah Akung simpan di mana, mulailah Akung jatuh sakit selayaknya orang tua normal. Badan beliau menjadi sangat kurus dan lemah tak berdaya. Tapi itu cuma pada siang hari saja. Sebab ketika malam hari, Akung kembali menjadi kuat dan bertenaga layaknya orang muda. Beliau selalu berkata, jika ada orang-orang yang memanggil namanya di ujung jalan, menunggunya untuk diajak bergabung menjalani sebuah perjalanan. Tentu saja anak cucunya sangat panik. Bagaimana mungkin orang tua berusia lebih dari 100 tahun yang jika siang hari sudah tak berdaya, bahkan untuk memegang sendok, setiap tengah malam berubah menjadi kuat dan bertenaga. Akhirnya, kami semua sepakat untuk berjaga setiap malam agar Akung tidak pergi pada malam hari. Sebab beberapa kesempatan ketika kami terlena sesaat, Akung yang baru saja keluar rumah, sekejap mata sudah berada di tepi jalan raya yang berjarak hampir 700 meter. Untung beberapa penjual makanan dari kampung kami yang berjualan di sekitar alun-alun mengetahuinya dan memaksa mengantar pulang, walau Akung nampak marah dengan mereka. Hal ini berlangsung selama setahun lamanya. Hingga pada suatu hari di tahun 2007, keluarga sepakat untuk berkonsultasi kepada orang-orang yang mereka anggap mengerti hal-hal non-medis semacam ini. Maka dipanggillah Pak Saleh. Ketika Pak Saleh datang, Pak Saleh nampak kaget setelah menengok ke arah si manis yang berbaring di tempat biasanya sambil menatap tajam pada Pak Saleh. Pak Saleh nampak menatap balik si manis dan seperti membisikkan sesuatu. Setelah itu si manis mengalihkan tatapan dan melanjutkan malas-malasannya. Berdasarkan penuturan Pak Saleh, kami disuruh mencari daun dadap tulak. Dia seperti daun dadap biasa, namun di tulang daunnya berwarna kuning. Saya dan Mas Sabto yang ditugaskan mencari-cari, benar-benar kesulitan. Selama beberapa hari kami berkeliling desa demi desa, dari pesisir pantai sampai pegunungan utara kabupaten. Kami tidak menemukan daun yang dimaksud. Kami akhirnya disuruh mencari ke daerah asal beliau lahir, alias di pesisir Kebumen. Benar saja, di sana kami menemukan dadap tulak di salah satu rumah warga. Setelah meminta izin, kami diperbolehkan memotong beberapa cabangnya untuk dibawa pulang. Sebelum pulang, kami dipesankan oleh si pemilik pohon jika kami disuruh tabah setelah membawa pulang daun itu. Setelah kami sampai, Pak Saleh kemudian meminta disiapkan sebaskom air bersih. Baskom itu diletakkan di sisi tempat tidur Akung. Daun itu kemudian dipetik dan dibersihkan. Lalu beliau menyapukannya di beberapa anggota tubuh seperti kepala, lutut, telapak kaki, pundak, lengan dan perut. Dan daun yang tadinya segar itu mendadak menguning layu. Setelah itu beliau memasukkan daun tersebut ke dalam baskom berisi air. Air itu langsung berubah menjadi keruh. Setelah selesai dengan ritualnya, Pak Saleh mengajak Mas Sabto untuk membuang air dalam baskom itu ke aliran sungai besar yang bermuara di laut. Beliau juga menyuruh kami untuk lebih intensif lagi menjaga Akung, sambil sering-sering mengaji di sebelahnya. Sepeninggal Pak Saleh, Akung benar-benar sudah tak berdaya. Aku sempat mencari manis yang terakhir kali aku lihat masih ada di tempat biasa. Namun kini sudah tidak ada, walau sudah aku panggil-panggil. Akhirnya, besoknya dini hari menjelang subuh, Akung menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Orang yang kami kagumi selama ini atas sifat rendah hatinya, etos kerja kerasnya, dedikasi untuk keluarga, kebijaksanaannya sudah benar-benar meninggalkan kami. Kami amat sangat berduka pagi itu. Aku berasa sangat kehilangan sosok panutan. Hari itu entah mengapa banyak sekali pelayat yang hadir tak kunjung henti. Sampai akhirnya ketika beliau akan dimakamkan, pengantar jenazahnya amat sangat panjang. Banyak orang-orang yang kami tidak kenal silih berganti menyalami kami. Mayoritas berkata, jika kebaikan hati Akung semasa hidup sudah membawa kebaikan dalam kehidupan mereka. Selamat jalan Akung, doa kami menyertai Akung.